Dan itu gua ngitung Bang, 1, 2, 3 suara budut kagak kedengeran Bang. Yang kedengeran kampung. Buset. Dan yang ngitung 2 kali Bang. Yang pertama cuma batu gesper bambu, yang kedua baru barang Bang. 1, 2, 3 budut nih. Udah kita udah krak nih masih gesper doang tuh. Gesper bambu gitu belum ada BR tuh. Nah yang kiri adalah tidak mundur nih. Udah ngitung lagi tuh. Kampung Jawa tuh baru tuh. Ini orang nggak kelihatan. BR yang di atas nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Energy Vlog 75. Kali ini Bang Ojan part 2. Dia akan menceritakan bagaimana dibentrok sama Kampung Jawa. Part 2 ini Kampung Jawa. Part 1 kapal, part 2 Kampung Jawa all the way down. So gimana dia bentrok sama Pandawa 5-nya yang famous itu Kampung Jawa. Oke guys, jangan lupa like, subscribe, komen, tunggu konten-konten berikutnya. Subscribe and share, comment. Bye bye. Oh, jadi tonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Begitu kelas 2 masih sedih apa gimana? Kan ente punya adik-adikan lagi nih. Kelas 2 tuh gua sempet kabur-kaburan Bang kelas 2. Oh, mentang-mentang. Karena gua agak gimana ya? Kelas 3 makin ngeri Jawa makin ngeri. Karena kan Jawa makin strong tuh. Pas gua kelas 2 kan Jawa makin strong. Kalau cerita di mana-mana juga kalau anak 2000 cerita. Jawa itu masih ketemu Pandawa 5 lu kelas 2. Apa lu enggak, kelas 1 gua ketemunya. Pernah kelas 1. Zaman lu kelas 1 mereka kelas 3? Ya, kelas 3. Apa sih ceritanya sih zaman lu nih? Lu emang lu 70 atau 12 kan sering bersinggungan kan? Iya. Nah, dulu tuh kalau yang dulu nih yang lu pernah ketemu. Kalau dulu kan mereka identik tuh. Kalau dulu kelas 2 gue bilang, kelas 3 gue bilang tuh pokoknya begitu di depan ada 5 orang, salah satunya tuh pakai baju dalam Bang. Salah satunya? Iya, salah satunya tuh pakai baju. Gue bukan tipe orang yang ngapalin muka sih ya. Dan itu emang nggak boleh kenal musuh juga ya sebenarnya. Iya. Itu agak-agak gampang banget ketunjuk kan. Kayak gitu. Nah, terus satu waktu ya itu sih paling yang Jumat, gue pulang Jumat naik bis 12 yang harusnya jadwalnya Jawa udah kagak lewat, karena lewat Jawa itu pasti sebelum sholat Jumat mereka udah lewat Sudirman Tamrin. Nah ini gue pulang setelah sholat Jumat bercanda-bercanda gitu kan, pas banget di Bank Indonesia lampu merah itu kan, strong juga nggak ada, Jawa 62 nggak ada. Dia bilang gini, wah di belakang ada bis tingkat nih, tapi nggak mungkin sih ada Jawanya gitu. Nah pas dilongokin ternyata ada anak Jawanya di atas. Nah pikir tuh anak-anak Pandawanya karena cuma berlima. Cuma berlima. Ada baju dalam. Ada baju dalam, terus tingginya rata gitu. Ya maksudnya kayak gua, cuman badannya pada langsing-langsing lah gitu. Nah itu ya dari ceritanya kan mereka ada yang tektokan gitu ya akhirnya zaman itu. Nah akhirnya ya dijabarin sama temenannya juga yang tektok. Kita ada Bang Monot sama Kiting gitu, karena kita pikir ya nggak bakal kelar dan kita apa-apain juga agak mempan kan, beda kayak gitu. Paling ya udah, karena di BI nggak bisa lama, gua mundurnya ke arah Kebon Sirih, ya dia lari lagi ke jalur Tamrin, gue masuk ke dalam. Oh selalu begitu ya? Selalu begitu. Dan emang mereka kompak ya? Kompak Bang, kalau maju tuh rata. Maju bareng? Nggak ada yang backing ibaratnya, dia rata aja gitu kalau maju. Sejajar. Itu yang lo ingat tentang mereka? Nah, kalau kelas 2, apa yang paling lo ingat? Kalau kelas 2 itu nah zamannya kelas 2 kan 98 tuh ada apa sih namanya itu? Nah reformasi tuh zaman aneh tuh kelas 2 kan. Nah itu aneh sempat ribut sama mahasiswa juga di Atmajaya. Terus ada juga yang sempat ribut sama marinir di Kolong Semanggi tuh. Nah kebetulan juga
Aneh tuh orangnya kan nggak tegaan kadang-kadang. Nah punya adik-adikan tuh kadang-kadang dijagain kan, kayak misalnya, udah jangan ribut lah. Kan kalau kadang kamu sama ini diributin nih. Nah ini kejadian nih bang. Waktu aneh kelas 2 itu ada anak SMA namanya Sarif. Ikut bass. Dia Bang Selon, iya, dia dari band Hill. Anak SMA 1 dia ikut bass 12 lebih sama orangnya Selon banget. Nah itu dia majuin tuh marinir semanggi, dia pakai bambu. Cuma masalahnya dia pakai baju batik. Besoknya dipanggil sama sekolah. Oh, tahu gua, kenapa seperti itu bang? Disorot. Batik SMA 1. Iya. Jadi dipanggil tuh nggak tahu ceritanya kayak gimana lah. Paling cuman di omelin doang kali, cuman nggak ada action apa-apa di sekolahan gitu. Karena sampai lulus dia, gitu. Dimajuin bang, pakai bambu, baju batik sendiri, disorotnya itu dari atas semanggi dia masuk TV berita, gitu. Dia nggak sadar ya, nafsu. Bisa jadi nggak sadar. Nah, aneh belokin tuh, lo jangan ribut. 12 yang Bangka, belok lewat rumah sakit Jakarta, aneh pulang tuh. Karena kan nggak bisa main semanggi karena dia lagi ada kerusuhan tuh. Itu berarti pertengahan tahun ya? Iya, sekitar Mei juga itu. Aneh belokin tuh lewat rumah sakit Jakarta. Langsung aja kita baliknya gitu. Dan setelah pasca itu zaman sekolah itu di jalur makin ini ya, makin panas kali hawanya zaman itu ya. Kalau rasanya sih enggak sih. Makin ketat. Rasanya sih enggak, karena kalau biasa aja, sebenarnya biasa aja, nggak ngerasain apa-apa gitu. Cuma pernah ada satu waktu panas tuh sama abang-abangan di Atma Jaya, gitu kan, panas bentrok. Nah aneh kesel waktu itu, ada yang nyebut, "Bu alumni lu nih," gitu. Anak Atma Jayanya tuh bang misahin kita, dorong-dorong, kita lagi ribut, terus dia misahin, nge-push banget gitu, dan sampai ngeluarin kata-kata, "Gue alumni lu nih," gitu. Nah anak kelas 3 merasa lu bukan alumni gua, nggak kena, diberi sama kelas 3 gitu. Pecah, langsung mundur dia nangkis nih tangannya, mundur. Nah Bang Monot kan nggak bisa lari kenceng nih ya, untungnya dia punya isian kan. Dia ketangkap tuh bang sama Atma Jaya, bawa CR nomor 2 dia, bawa barbuk, diambil. Nah tapi anehnya anak kelas 3 ngomong gini, kan aneh bilang, "Bang, Monot kegep sama anak Atma Jaya," bilang gitu. "Udah nggak usah khawatir, ntar kita kabar kah, udah ada dia di sana." Kelas 3 ngomong gitu bang. Lah aneh nggak percaya kan, orang baru ketangkep. Kita pulang nih. Di masa nih? Iya kan? Kita pulang nih, naik nih Atma Jaya ke atas kan, Plaza Semanggi tuh. Pulang kita lewat situ kan, nongkrong ke Albarkah, beneran udah makan gorengan dia. Monot. Serius lu? Beneran bang. Kelas 3 ngomong gitu, udah tenang aja, ntar juga ada di sana. Nyampe udah makan gorengan. Bang Monot, "Enggak ngapa-ngapa Nat." "Enggak nggak apa-apa." "Lah kapan lu?" "Ah tadi gue nggak apa ya," gitu doang dia. Kayak jawabnya males-malesan. Cuma yang lihat dia digorokin tuh ke pohon tetehan, kan, BR diambil sama Jaya, terus dia diseret dibawa ke dalam kampus. Gitu. Cuma kelas 3 jawabnya gitu doang. Harusnya bopak-bopak ya? Nah, harusnya bopak-bopak. Kalau nggak bopak-bopak, harusnya udah masuk kantor polisi dong. Dia bawa barang ya kan, gitu, ketangkap sama mahasiswa. Cuman ajaibnya itu, aneh nggak percaya itu. Cuma dibalik ke situ. Itu ada kelas 2 tuh. Kalau nggak Atma Jaya yang baik, kalau nggak dibacain sama dia. Bisa, gitu dah, bisa. Bener. Tapi emang zaman aneh sih, ya aneh akuin ya, zaman aneh kelas 2 kita kalah mulu sebenarnya sama Kampung Jawa, karena masa makin banyak gitu. Masa banyakan dia. Karena mungkin juga bisa jadi apa namanya ya, kita kan udah dicap tawuran mulu, bisa jadi kan kayak gitu kan, orang tua itu melarang kita untuk masuk ke STM 1 Budut. Nah sedangkan Jawa kan nggak terlalu santer untuk tawurannya, mungkin hanya di barat gitu. Nah begitu selatannya tuh banyak masanya gitu. Nah tapi aneh pernah tuh seneng banget waktu itu ngerjain Jawa tuh, paling seneng gini bang, Jawa belum lewat kan, kalau kita kan ada teman-teman dari Ben Hill yang naik nih. Nah kadang-kadang kita bilang, "Jawa udah lewat belum, turunin sini," gitu. Kita pantengin di Ben Hill gitu, ya kan. Nah
Mistik itu waktu zamanannya 2 basis nih bang. Ada Mistik. Zaman lu masih banyak. Masih lumayan banyak. Dia ada kalau dulu anak kelas 2 kelas 3 bilang ada tim obor yang jam 6 sama yang jam 7 kurang jalan dari tongkrongannya tuh dari Singgalang. Nah, yang siang Mistik belum lewat nih, kita sengaja mau kita amprokin. Nah, kita ributin dulu Jawanya di Ben Hill, kita pancing-pancing, kita tahan-tahan di Ben Hill. Balapan Mistik lewat nih bang, turun. Ngepres itu ya? Ngepres, panik Jawanya kan. Ya udah, aneh dapet tuh satu di seberang, kejar ke seberang, dapat pakai apa namanya batu ke kepala lah. Udah masih kelas 2 nih ya? Kelas 2 tuh kita amprokin gitu. Nah, tapi tetap ente kalau misalnya 12 ketemu Jawa 70 tetap masa banyakan dia ya? Wah pasti. Dan pasti seringnya kalah ya? Seringnya kalah. Kecuali ente gabungan Mistik. Kecuali gabungan Mistik. Cuma pernah waktu kejadian. Ini yang diceritain Felix juga nih bang ya kan. Dulu kita gabungan tuh. Yang 12, 806, 82 kita pantengin di Ratu Plaza. Nah sempat ketemu di Otista tuh, tikungan Monas tuh, ya kan? Wah Jawa nih miring nih, P1 biasa, yang patas, yang bukan bis tingkat, gitu kan? Udah, tungguin aja di mana di Ben Hill gitu. Nah, ini kita liatin tuh mobil kagak jalan-jalan nih, ngetem tuh dia di tikungan Monas tuh, di silang Monas dia berhenti itu mobil, ya kan? Nah, taunya nunggu bis tingkat bang di belakang. Jadi patas biasa sama bis tingkat nih penuh full. Ketemulah di Ratu kan. Nah di Ratu ada kelas 1 kan, dia bawa barang tuh. Lu bawa barang bawa, yaudah jangan jauh dari gua ya, gua bilang gitu kan. Pas gua mau ngeluarin barang, ada Lango nih bang. Kita ditahan nih. Udah, kamu masuk aja masuk. Mereka banyak banget. Jadi udah dikawal nih anak Jawa sebenarnya nih. Sama Lango itu tuh. Nah Lango itu langsung ke tempat kita duluan gitu. Udah bang masuk aja suruh masuk kita kan. Dia kan Ratu Plaza belum ada bangunan tuh bang, masih ada seng-seng kan. Nah itu tempat masuk kita tuh anak 12. Nah kita suruh masuk tuh, jadi gua ragu ngeluarin barang nih ya kan. Nah akhirnya udah tuh, begitu Jawa turun tuh di Sumit Mas Sudirman kan dulu kan 4 jalur dan ya pohon bang. Nah itu kita nyebar nih bolong-bolong bang. Maksudnya? Jawa nyebar rapet. Orang-orangnya saking banyaknya. Dan itu gua ngitung bang, 1, 2, 3 suara budut kagak kedengeran bang. Yang kedengeran kampung Jawa, buset. Dan dia ngitung 2 kali bang. Yang pertama cuma batu, gesper, bambu. Yang kedua baru barang bang, buset. Itu ngitung 2 kali. Gue di jalur lambat. Pasang lu budut udah terkenceng ya? Iya, perasaan gue udah banyak gitu. masih 2 kali ngitung. 1, 2, 3 budut nih. Udah kita udah krak nih, masih gesper doang tuh. Gesper bambu gitu, belum ada BR tuh. Nah yang kiri lihat udah mundur nih. Dia ngitung lagi tuh. Kampung Jawa tuh baru tuh. Ini orang nggak kelihatan. BR yang di atas nih. Buset. Udah tuh. Akhirnya kita belok tuh masuk Ratu Plaza arah Senopati. Udah di situ ya kan. Itu kayak perang Majapahit. Iya kan dibilang. Perang Majapahit gitu. Udah gitu kita bikin barisan lagi tuh, ngitung lagi nih 1, 2, 3 budut sama, brak. Dia ngitung lagi nih, dorong lagi tuh, mundur lagi kita. Itu sampai yang bawa bambu, anak Jawa bawa bambu, itu sampai bisa kita pukul bang. Kita maju nih, bambunya kan jadi nggak bisa mukul kan, karena kita pukul-pukulan. Gitu tapi nggak ada barang. Akhirnya kita mundur capek tuh. Nah usut utamanya ternyata Jawa kotanya ngikut. Bukan Blok M doang. Makanya banyak. Gitu. Makanya Lango udah antisipasi ya. Betul. Cuman emang nggak dibubarin di awal, cuman dikawal aja. Kan biasanya kalau sekarang nih lu udah rame-rame kan lu dibubarin tuh. Zaman itu enggak. Zaman itu enggak, dikawal aja. Dan gue baru tahu ternyata Jawa barangnya panjang-panjang. Kenapa? Ternyata di bis tingkat ada kayak lacipnya. Gue pernah naik bis tingkat. Jadi di bawah tangga tuh kayak ada laci tuh. Kan tangganya meter gitu tuh. Emang ada? Nah itu gue baru tahu gue. Tempatnya mereka? Bisa jadi, karena mereka panjang-panjang banget kan anak Jawa. Kalau bawa BR. Gitu. Nah ternyata pernah itu ada yang komen kalau nggak salah, di cerita Felix juga kalau nggak salah. Nah begitu dia balik dari Blok M, baliknya dibantai sama anak siang di Ben Hill. Yang 204-nya. Karena kan dia balik lagi dong ke kota kan, ke arah kota. Nah baliknya dibantai. Karena yang 70 kan nggak ngawal lagi.
yang 204-nya balik sendiri. Iya, gitu katanya. Diberi sama anak sia. Ada terusannya. Ada terusannya sendiri cerita. Itu dibantai dia. Itu tuh seru tuh. Sama pernah kejadian di Ratu Plaza juga, aneh ketemu Jawa Siang bang. Jawa Siang berangkat. Itu berkesan banget tuh, karena gue kaget, gue shock. Jadi ada alumni sih, ya kan. Sebenarnya cuma mau dadah-dadahan aja sih ya menjawa gitu kan, karena 4 jalur kan jauh tuh dia. Kelihatan lebih singkat nih, gue Jawa Siang. Cuma dadah-dadahan doang niatnya, cuma ada alumni tuh. Majuin, gitu. Majuin. Racunnya sebenarnya di situ. Bisa jadi. Majuin. Nah, ada anak cewek angkatan aneh lagi dianterin sama Bang Monet nyebrang lewat jembatan penyeberangan. Ini kita suruh ribut nih. Bang Monet kan nggak bawa apa-apaan, ya kan? Tuh cewek juga nggak bawa apa-apaan. Cuman kalau ketahuan gue ngerinya kan dia dikepung nih, ya kan? Jadi sebelah kiri, gue inget tuh ada Bang Boncu kalau nggak salah, CP6 anak kelas 3. Bang Boncu sebelah kiri, gue sebelah kanan nih bang. Maju. Itu gue majuin Jawa loncat bang dari bis tingkat. Itu kan ini apa? Kan 4 jalur. Dia loncat dari bis tingkat, gue udah nyebrang nih ke jalur tengah. Dia loncat dari bis tingkat. Dia 10 orang kalau nggak salah, Jawa Siang. Dia juga bawa gesper, gear, sisanya bawa CR nomor 4 lah, nomor 3. Gue kaget tuh di situ, anjing dia loncat langsung majuin gitu. Nah, kan pakai kayu doang tuh, pakai kayu. Nah, gue kalah, cuman Bang Boncu bilang, "Bang, mundur dong ke arah gue," gitu. Jadi begini gue, gitu masuk lagi ke arah Ratu Plaza. Nah, ternyata ada BR 1 anak mom yang bawa. Cuma tuh BR gede bang, dia bawa segini nih BR. Cuma pas dia maju katanya kesambit dia pas bagian gigi, langsung pingsan. Anak mom itu angkatan gua. Jadi begitu maju dia nih langsung jatuh. Sampai sekarang giginya belah tuh, masih ada patah segitiga gitu giginya. Gitu dia jatuh. Nah, untungnya nggak ngejar ke dalam, jadi dia diangkat sama anak-anak masuk ke dalam seng-seng itu tuh yang di Ratu Plaza. Nah, anak Jawa yang ngejar aneh yang ke jalan raya. Nah, di situ kita ada korban. Ada 1 anak CP6 gitu aneh. Berarti emang anak siang tuh benar-benar nyari eksistensi. Iya, gila-gila emang anak siang. Lah bayangin aja bang, di tingkat loncat, terus itu 1 dong tuh yang lain lewat tangga. Mikirin kakinya patah kan? Nah itu dia. Langsung lari ke depan, terus ngeluarin BR. Gila anak siang. Nah itu ada teman kena, jatuh lari, aneh, ayo bangun jatuh lagi 2 kali tuh anak aja, ayo bangun jatuh lagi. Nah nggak sempet, kena pinggang, kena pala, terus dipagerin bang. Jadi anak Jawanya magerin nih, 2 orang ngebagi, yang sisanya ngebagerin maju ke depan gini nih. Gitu, diginiin temen lu nih gitu. Jagain lah ya. Jagain dia, kita nggak bisa ngelewatin yang dia dulu nih. Ini akhirnya dia pura-pura mokat nih, yang anak yang kena, dia nggak gerak lagi. Akhirnya dia cabut gitu. Nah habis itu dia bangun. Gitu bangun, cuman udah. Tapi lu nggak bisa ya dengan nggak bisa strategi itu ya. Iya. Nah dia kan di depan BBR nih, ayo sini gitu. Kita nggak ada yang BBR 1 kena timpuk. Udah itu doang. Bedanya siang sama pagi dah. Pagi kan kayak begini bang, gue mau belajar tapi ada challenge-nya itu gitu kan. Kalau siang kan enggak, gue mau nyari-nyari nih. Gak sekolah juga gak apa-apa. Gak sekolah juga gak apa-apa. Kayak gitu tuh. Shocknya di situ tuh. Nah kelas 3 gimana nih? Udah ngerem atau? Kelas 3 udah ngerem bang. Udah ngerem kelas 3. Cuman memang ngebasis, tapi bener-bener yang udah pulang, nggak yang kayak misalnya sampai Blok S nih, udah tungguin kapal dulu, udah nggak kayak gitu. Pokoknya nyampe Blok S cabut gitu. Udah istilahnya emang udah diserahin sama kelas 2, kelas 1 ya. Tapi sama gak generasinya kayak lo? Apa mereka solid? Apa mereka ini di bawah lo nih pada saat itu? Kalau 3. Nah pas gua kelas 3, kelas 2 sama kelas 1-nya udah mulai banyak yang putus di jalan juga. Oh, seleksi alam. Iya bisa jadi kayak gitu. Gitu sih. Nah, ini selama 3 tahun lu lulus kan ya? Lulus. Ini selain tadi kan
gue pikir yang kena lo malah temen lo kan. Ada gak lo posisi lo sendiri hidup dan mati nih ke pojok? Oh, gue waktu itu pernah lagi 3 kali sih gue punya kejadian hampir banget gitu ya. Yang pertama itu ada temen nih bang, anak SIMA 13. Ini bocah pinter di kelas gue ya, bocah pinter nih. Jadi ibaratnya mungkin bisa dibilang jarang ribut gitu kan. Nah sekalinya dia pernah ikut basis, dia kena dia sama anak DKI gitu. Nah ini lagi main nih ke rumah teman gue di Kemang. Nah berangkat kan dari sini juga kan. Nah sambil nyari PKL. Nyari PKL temen gue nih yang namanya Dalbo, dia pakai batik empoknya nih. Ada di sini ada Semea Al Hidayah tuh pakai batiknya. Begitu gue berangkat nyari PKL di BI, pas banget Departemen Agama tuh, gedung sebelum BI, Jawa lagi ribut tuh. Cuma gue nggak tahu ribut sama siapa. Lagi ribut, gue lagi naik P19 tuh, Ragunan Tanah Abang. Gue sendiri. Bertiga sama temen gue itu lagi nyari PKL. Ibaratnya dari yang bertiga ini gue yang paling bandel dah gitu. Nah wah anjir, Jawa lagi ribut lagi. Celana ada tulisan budutnya nih di bawah. Biasa kan ya, biasa tuh di bawah ada budutnya nih. Udah tuh gue lewatin dulu, dia lagi ribut, gue lewatin, gue masuk Departemen Agama nih bang, ya kan. Nah pas gue keluar dari pintu tamrinnya, kan gue masuk dari pintu Tanah Abangnya nih, gue keluar dari pintu tamrinnya nih, dipanggil, gue dikejar anak Jawa. Wah anak mana lu, anak mana? Gue nggak lari, gue diem. Kenapa bang? Anak mana lu? SMK Al Hidayah bang. Kebetulan banget temen gue pakai batikin. Iya. Tapi untungnya tuh Jawa kagak nengok celana gue, gitu. Ngapain lu? Dari PKL bang, Semea gitu. Oh, ya udah, saya pergi dulu ya bang. Abang lagi ribut kayaknya, gue bilang gitu kan. Yang ngomong gue tuh, temen gue diem aja. Udah, gue nyebrang nih bang ke arah Jalan Jaksa ya, nyebrang tuh Sarinah. Terus begitu ada patas, gue lari kecil masuk gang gue. Bilang, anak Jawa bilang gini, lu jangan ke sana lu. Kalau enggak lu ke arah sana aja balik gitu. Karena sana anak budut. Ya mungkin lagi ribut sama anak budut kali tuh, sama anak ngabang mungkin. Lagi ribut sama anak ngabang. Iya, jadi udah gitu lu jangan ke arah sana lu, ke arah sana aja. Ada anak budut di sana gitu. Karena kan kalau gue pikir anak Jawa itu kan banyak Jawa Candu juga ada kan, Cilandak juga. Nah kemungkinan kalau anak dia pakai, teman gue pakai batik itu, dia tahu nih, oh anak Cilandak nih gitu. Gue pikir yang nanya paling anak Cilandak tuh kayaknya. Berarti aman ya gara-gara temen. Aman gara-gara temen gue pakai batik itu. Kabur gua bertiga, karena gue pikir kalau gua ributin, ini temen gue yang satu dia tipe kalau bukan orang yang ribut, dia yang bocah pintar di sekolahan gitu. Pasti kena semua, atau mungkin yang kena dua, yang satu lolos, bisa jadi gue yang lolos, temen gue kena kan bisa gitu kan. Nah gue kadang-kadang mikir kayak gitu. Yang pertama tuh. Yang kedua, gue pulang nggak naik basis bang, naik 936. Nah 936 kan dari lapangan Banten tuh ke Monas, dia belok Imam Bonjol tuh, mau arah Kuningan kan. Pas banget belok Jawa 700 bang, lagi nunggu bis. Nah gue kan barengan tuh, ada temen namanya almarhum sekarang, almarhum bule, anak Semea 2 bang. Nah itu dia kalau pagi suka bareng kita naik basis, nah jadi kayak spy-nya kita lah. Pas belok dia melihat duluan bang, Jawa gitu. Nah kita mau jaga pintu kan udah kagak bisa ya, mana duduk di belakang semua ya kan. Langsung naik tuh Jawa 700, anjrit banyak banget ya kan. Celana biasa tulisan budut, baru dapat werpak bang gua. Naik anak Jawa, gue duduk paling belakang. 936 itu kan duduk di belakang, bangku deret, terus tengah-tengah nih, jalanan tengah-tengah nih, kan. Nah udah tuh kelihatan banget kan, ya udah langsung dia langsung duduk samping gua. Tapi ini kayaknya bocah yang duduk samping gua nggak selon nih, karena nggak nanyain. Baru pentolannya bang dari depan nih ke belakang, temennya suruh bangun duduk samping gua tuh. Anak mana lu? Gua bilang aja anak SMA bang. SMA mana lu? 7 karet bang. Gua bilang aja 7 karet. 7 karet kok lewat sini lu? Gua bilang gitu kan. Gini bang, tadi pagi anak-anak kita dan kena sama anak budut di karet. Nah katanya 936 ini jalur pelarian. Nah kita mau razia, speak-speaknya pintar dulu.
Karena berhubung ada cewek juga kan tuh, ada kakak kelas lah ibaratnya si bule itu cewek. Oh gitu, iya ya udah berarti lu sama-sama nyari budut sama gue ya gitu. Asik gue akhirnya. Tapi bang, ada temen gue angkatannya monot, dia duduk depan pintu pakai baju olahraga. Enggak bang, dia pakai baju olahraga bang. Jakarta. Dia diem aja. Dia ngeri juga tuh, karena mungkin dia kebetulan kan dia anaknya kampungannya kan lewat kampungan Kuningan, sebenarnya rumah dia tuh lebih ke dekat ke Kuningan dibanding ke Karet Sudirmannya gitu. Nah dia turun duluan tuh bang di Kuningan. Gue duluan ya. Ya udah tuh dia aman tuh turun duluan, kalau kita kan turun di Depnaker kan. Nah pas turun Depnaker kayak pamit teman-teman dah sama orang Jawanya. Bro duluan ya bro. Oh, iya lo hati-hati lo, bakal ketemu anak budut ya. Lo ketemu anak budut gitu ya udah gitu. Nah habis turun Bang Monot mau ngejar, mau neriakin. Gue baru ibaratnya di bawah adik kelasnya dia. Mohon maaf nih Bang Monot ya, gue omelin bang. Nah jangan masih untung selamat, gak usah neriakin lagi bang. Gue omelin abang-abangan gue ya, ibaratnya itu kan, nah iya kan maksud gue di posisi kayak gitu. Dia lebih ready banyak. Maksud gue gini bang, dalam hati gue Bang Monot kan TikTok bang, ada isiannya. Nah gue iya, itu maksudnya kan gak bawa apa-apaan gitu. Kalaupun barang tajam kan pulpen gitu. Tapi kan seberapa lama nahan orang sebis, iya kayak gitu. Udah paling nggak cukup tahu aja kita apalin mukanya tuh anak Jawa. Udah gitu maksud gue, jangan diteriakin. Mau diteriakin gue lah kok di motor nyebrang dia mau teriakin bang. Wah udah bang, mau jangan masih untung selamat udah. Lu makasih banget gue bule. Karena ada dia cewek kan. Percaya jadi kita anak SMA 7 Karet gitu. Padahal cewek dia doang ya? Cewek dia doang. Yang lainnya tuh saya bertiga, kelas satunya kan. Enggak, anak Jawa enggak nandain itu cewek juga, enggak kenal ya? Enggak kenal. Udah gitu nggak rese bang. Maksudnya mana coba gue tas lu? Kan kalau tas kan kita kena tuh pasti. Baru dapat warpak nih kita bertiga. Kebetulan nih yang kelas 1 gua ada booking sekelas gitu, jadi dapat warpak semua ya, megang warpak semua. Kalau dicek buku mau saya SMA ada teknik mekanika teknik apa gitu kan. Itu tuh nyaris tuh gua itu yang baru yang kedua. Yang ketiga itu gua sempat ribut di tugas bang pas praktek gua nyampe pagi. Anak tugas kan yang praktek bareng kita ada 6 KR, ada bonser 3 gitu kan. Nah kebetulan begitu gua nyampe turun dari P4 lagi ribut bang sama Tubun. Bonser? Semuanya yang ditugas kan musuhnya semua ya kan. Tubun kan lagi ribut sama Tubun tuh. Nah dia maju kan nih. Nah dia lagi ribut begini. Nah, kita dari sini nih kan arah Rawamangun kan. Turun dari P4 langsung maju nih. Nah ternyata yang ditugasnya tuh lagi kalah masuk ke dalam. Jadi Tubunnya lagi lewat nih. Nah dia kan madep sono madep sini jadinya kan. Nah pas gue dateng dia ngeh tuh, gue majuin kan yang praktek nggak bawa barang kan, paling ngambil batu doang sama gesper. Nah gue modal batu aja nih, gue majuin, gue colong, satu kena sama anak kelas 3 gue tuh, satu kena. Nah satu lagi ngeliat ke gue, maju nih dari sini ke kamera dah tuh, sama-sama dia gini bang, gue nggak tahu kan, malah ngeri nih BR-nya apaan nih, nggak kelihatan nih, dia begini-begini aja nih, gue sambit satu, nggak kena, gue sambit lagi, gue kena, gue mundur balik badan gue jatuh, beneran tuh gue jatuh. Nah untungnya ada Kiting, pas gue jatuh katanya gue mau diberi, Kiting maju. Nah Kiting maju mundur, lah Kiting ada isian lumayan lah gitu. Pas Kiting maju dia mundur, nah gue bangun selamat gitu, selamat alhamdulillah. Sebenarnya apapun kondisi kita terpojok, pertama kita bisa diplomasi ya sebenarnya dan Dewi Fortuna juga sih. Iya ya kan gitu. Kalau enggak ya kita pasti luka pasti ya, ujungnya koma kamu nggak mati. Iya gitu. Yang ketiga gue di Kuningan, pulang praktek naik P20. Ini pulang praktek naik P20 bareng sama temen kelasan gue. Nah pas banget di pasar festival kan tongkrongan KG itu bang, KG 66 tuh. Terus gue bilang gini sama supirnya, bang ini anak sekolah banyak,
ntar kalau misalnya di depan halte Pasar Festival banyak anak sekolah, lewatin bang ya, jangan berhenti depannya. Kan gue bilang gitu ya bang. Abangnya ngomong gini, ya kalau saya mah tergantung ada sewa turun apa kagak. Terus kalau di Palang, ya mendingan saya berhenti daripada nabrak orang. Lah lu di Palang, gue yang dikelilingin. Dikelilingin bang, ngomong anak kage. Di Palang bener? Di Palang bener. Anak kage lagi duduk begini di halte nih. Gue di bis kan kelihatan tuh. Dia ngomong gini, nalu anak orang dikejar nangis, bapaknya panjang kumis. Tuh sambil jalan tuh ngingkring bus gua. Ya Allah, gue bilang. Lu berapa orang? Gue ada budutnya 4 kalau nggak salah. Yang lainnya kan anak KR, yang praktek-praktek. Udah tuh nggak ada yang bergerak. Akhirnya tuh anak kage naik. Gue nggak tahu di beberapa kagak, kayaknya yang seller naik tuh. Udah depan sama gue tuh. Anak mana lu? Biasa, anjing ada budutnya lagi nih. Celana favorit tuh 8 CP gue bilang gitu aja. Cempaka Putih. Kok naik 20? Lah ini kan ke Senen emang, gue bilang gitu. Mau diambil tuh topi gue tuh. Budut bukan lo? Bukan, 8 CP. Nah di belakang ada abang-abangan gue pakai hitam putih. Gue tunjuk aja dia anak Poncol. Itu anak Poncol tuh bareng gue dari tadi. Gue bilang gitu, abang-abangan gue. Tapi anak mistik sebenarnya, gue gak kenal. Cuman tahu muka doang. Oh, udah topi lu buat gue. Gue tepis tangannya. Gue ngapain ngambil topi gue, lu ribut sama gue juga kagak. Lu ngapain betak-betak topi gue bikin aja. Udah tuh, dia turun. Lolos. Alhamdulillah, cuma udah ada pada depan. Temen gua udah ngejauh, kayak nggak kenal sama gua bang. Mentang-mentangnya ada pada depan gua, dia di tengah tuh, langsung ngejauh gitu pelan-pelan. Temen gua. Aduh. Jangan habis lu dia. Gitu. Iya bisa jadi ya. Tahu nggak kena gua lagi. Maksudnya kalau barangnya gede, gua berani nih ribut di bis ya kan. Kalau barang gede kan berarti dia kan susah gerak kan. Cuma kalau barangnya kecil ya ngeri. Oh dia nggak langsung ngeluarin? Nggak ngeluarin dia, cuma tangannya masuk aja gitu. Lu tangannya lu gitu. Nah, ada bapak-bapak nih, gue mikir gini nih, kalau dia ngeluarin BR nih, tas dia kan dia koper tuh bang, bawa koper di bang. Kan kalau nandain gue nandain kan kalau koper aja tuh ada bangku 2 di depan, sininya kan mesin tuh, ya kan. Nah tuh bawa koper tuh. Ini kalau misalnya dia ngeluarin BR, gue ambil koper buat tameng. Diambil di peluk kopernya. Anjir. Dia sadar di luar dia. Aduh, dia peluk kopernya. Aduh, udah tuh lolos. Yang kedua sama anak dem KR gua pulang praktek. Lu kayaknya banyak lolos ya lu? Iya, alhamdulillah. Emak gua kayaknya doain. Beneran bang. Jadi kalau gua itu ya tapi nyaris-nyarisnya kayak gitu. Cuma kayak ribut. Waktu itu gue sempet lagi praktek. Nggak, sampai lu ketangkep udah, ya kan? Iya, ketangkep udah. Lolos berapa kali? Iya. Sebenarnya kalau sampai kena, ada gak sih gitu? Apa lolos semua? Lolos gue, alhamdulillah bang. Kalau yang waktu itu sih, temen gue kena yang kelas 1, yang Budi itu. Dia pikir di karet, dulu tuh anak... Ini yang tadi cerita sama Jawa? Apa? Bukan, beda lagi. Beda lagi. Nah itu, maksudnya ya dia dikelilingin sama anak Jawa. Nggak jebol ke sekolahan, mau pulang balik, nggak tahu Jawa siang yang nggak jebol. Jadi di Danamon dikelilingin anak-anak waktu itu. Nah teman gue kena tuh, jadi cuman jagain pintu, cuman biarnya masuk ke dalam. Gitu. Tapi lu emang lolos terus ya berarti? Gue alhamdulillah. Nah karena kebetulan gini sih bang, menurut gue, setiap Sabtu gue dapat jatah praktek bang. Biasanya kalau Sabtu itu kan hari ribut ya kan ya, hari mantek-manteknya segala macam gitu. Sabtu seru. Nah kebetulan itu gue setiap Sabtu dapat jatah praktek. Gitu. Jadi gue ributnya di tugas. Gitu. Di tugas. Ya lucu seru dari Bang Odon nih. Bang ini sih bang, sebenarnya bang kalau boleh milih bang, ente kan sekolah favorit nih di Jakarta sampai sekarang mah RSBI ya, sekarang namanya sistem belajar apa gitu internasional. Kalau boleh milih bang, dulu di SMK 1 itu sebenarnya bisa gak kita nih bagian dari orang-orang yang tawuran gitu di SMK 1 di zaman itu sebenarnya bisa gak sih bang, persentasenya berapa? Gue pengen tahu nih. Sebenarnya kalau buat gue bang,
Itu bisa, karena dulu ada anak kelas 1-2 itu dia naik basis 12 awal-awal itu sekitar seminggu dia nggak ikut tawuran dia. Jadi kayaknya itu tergantung lu mau ikut apa enggak, dan lu akan tenang ngejalanin sekolahnya. Karena gue pernah nyoba, misalnya gue pernah ikut tawuran, terus gue coba mental untuk nggak ikut. Cuman karena misalnya gue kan udah pernah terlibat ya, dan gue tahu titik-titik rawannya di mana gitu. Jadi gue ada rasa khawatir sebenarnya, makanya balik lagi kadang-kadang lebih aman jadi ngebasis. Nyari aman sebenarnya. Gitu. Padahal gue pengennya nggak mau ribut nih, gue punya jalur sendiri. Cuma karena gue ibaratnya gue udah pelaku, gue sendiri kok gue takut gitu. Mendingan gue ngebasis gitu. Dan mau nggak mau menghadapi lah. Betul. Tapi kalau emang dari awal ngerasa gue nggak mau ribut, dari pertama itu aman-aman aja kalau menurut gue gitu. Jari selat titik bagaimana sampai sekolah dan pulang sekolah aman. Betul. Tapi tanpa terlibat tawuran sebenarnya bisa, walaupun persentasenya dikit ya. Iya, dikit. Karena ente SMK 1 nih, Jabodetabek pilihannya rata-rata pengen SMK 1. Iya, gitu. Ya, ini Bang Odon pengen kasih pesan nih buat adik-adiknya yang di RSBI di SMK 1 Jakarta yang sekarang tatap muka sudah mulai menggeliat lagi. Mohon maaf jika cerita ini hanya nostalgia ya, bukan untuk ditiru buat adik-adiknya. Pesan moral yang disampaikan Bang buat adik-adik nanti. Pesan moral gini, sebenarnya kadang-kadang apapun yang disampaikan alumni untuk saat ini, ya kan, kadang-kadang suka diginiin, dulu aja lu pelakunya gitu ya. Cuman yang gua mau kasih sekarang adalah dampaknya sebenarnya. Dulu memang kita nggak mikir gitu ya, kita nggak mikir, kita ngelakuin aja gitu. Cuman pas sekarang kayak sia-sia banget sekolah gitu. Sekolah nggak tenang, berangkat deg-degan, pulang deg-degan gitu kan ya. Jadi kalau bisa hindarin dari awal. Hindari dari awal. Bener, jangan pernah terlibat. Tahu boleh tapi jangan terlibat gitu. Ya, karena yang tadi seperti yang ngalamin, kalau sudah masuk karena udah tahu keadaan, jadi kadang-kadang mungkin terbawa atmosfer lagi ya. Betul, itu sih sebenarnya. Ya selo Bang buat CS-CSNT nih yang kangen nih Bang Odon top 12 kapan nih Bang? Kita hadirkan nih Bang Odon. Yang kangen sama gue sih paling bener-bener yang deket-deket aja gitu kan, sama Ramses. Mungkin makasih ya Ses, gue udah pernah lu pinjemin tas waktu pulang, waktu gue bober segini nih lu pinjemin tasnya gitu kan ya. Sama Bronson paling yang di Tosari, hati-hati kalau ribut di belakang Bronson. Dia kalau bayar panjang dia nggak di gimana, pokoknya ditekuknya ke belakang nih. Jadi Bronson, gue pernah mau kena SM-nya dia tuh, dia nekuk begini nih. Dia larinya begini dia tuh gitu. Jadi hati-hati kalau di belakang Bronson ya. Itu pengalaman gue. Kalau Bronson ada Panji. Ya ada Panji. Waktu itu nggak ada Panji, kalau ada gua di Tosari. Bang Pelik. Ya buat Bang Pelik tetap cool. Bang Onat juga udah kan ya. Nanti kita hadirkan ya. Siap. Dia bersedia sih. Ya, makasih Bang Odon telah berbagi kisah di Andro Najir 75 Channel. Ya, cerita Bang Odon cukup menghibur dan cukup menginspirasi bahwa ini ada mengandung unsur sensitivitas. Tadi nama-nama yang disebut dari sama Bang Odon itu bagian dari nostalgia, dan istilahnya tanpa mereka, tanpa teman-teman di sekitar, zaman kita remaja nggak ada keseruannya. Tapi dengan ada teman-teman di lingkungan kita, jadi seru ceritanya untuk kita sama bernostalgia. Ya, yang baru gabung jangan lupa subscribe, like, and share di Ando Najir 75 Channel, dan terus panteng Ando Najir karena akan ada narasumber yang menarik dari Ando Najir 75 Channel. Ya, sekian dari Ane dari Monser dan Odon Budut top 12, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys telah menyaksikan Ini Najir Vlog 75, ceritanya Bang Odon. Part 2-nya begitu seru, bentrok-bentrok sama Kampung Jawa.
Dan jangan lupa abis ini Indonesia akan di mana, coba tebak. Oke guys, yang tahu langsung aja di komen Indonesia akan kemana. Oke, yang tahu pokoknya komen. Thank you, sampai konten berikutnya.